Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la wa rasuluhu isi kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita selesaikan telaah pengkajian dari kitab Midaatur Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah Zat yang Mar-Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, buku karya tulis Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Ada 90 panggilan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu sampai berapa? 90 kali. Semoga kita terpanggil sehingga kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Zat yang Mar-Rahman. Materi kajian berikutnya adalah al-ahadits al-waridah fi tahdhirin nabiyyi sallallahu ummatahu minasyirki wa anna ba'dahum ya'udu ilaihi. Al-ahadisu hadis-hadis al-waridatu yang datang fi tahdhirin nabiyyi berkaitan pewaspadaannya Nabi SAW ummatahu kepada umatnya minasyirki dari syirik. Awas bahaya syirik, awas bahaya syirik, awas bahaya syirik. Hadis cerita tentang itu. Wa anna ba'dhum dan sungguhnya sebagian umat ini ya'udu ilaihi ada yang kembali kepada kesyirikan. Dirasatu aqidatin, ini pelajaran membahas tentang urusan akidah. Materinya dari hadis, isinya pewaspadaan akan bahayanya kesyirikan. Sehingga bila dibikin judul global, apa judulnya? Hadis tentang pewaspadaan bahaya syirik. Hadis-hadis tentang pewaspadaan akan bahaya syirik. Mengingat besarnya bahaya syirik, supaya kita terpanggil untuk bisa lari darinya, harus tahu syirik seperti apa dan bahayanya juga seperti apa. Kalau tidak dipahami syirik seperti apa, walaupun bahaya, nanti syiriknya orang ngerti. Dikhawatirkan kecebur syirik tetapi nggak sadar. Makanya kita harus tahu syirik itu seperti apa. Kalau masalah bahayanya insya Allah sudah lama dikenalkan. Kenapa bahaya syirik? Satu, dosanya nggak diampuni. Dua, amal soleh yang sedang dikerjakan nggak diterima. Tiga, pahala amal soleh yang pernah dikerjakan andai berpahala dihancurkan. Manjang ra bayaran ngoten nggih. Yang keempat, mati tidak tobat dipastikan neraka.
Nomor 5, nggak ada yang mengeluarkannya, terancam selamanya. Kemudian yang keenam, surga haram. Itu resikonya. Dengan demikian kita harus lari dari kesyirikan, betul-betul berbenteng. Kalau Nabi mewaspadakan, kita harus betul-betul waspada. Lalu syirik itu seperti apa? Makanya butuh diketahui. Kenapa makna syirik? Perserikatan. Makna bahasa begitu. Kalau makna istilah adalah penyerobotan hak ketuhanan. Penyerobotan apa perampasan? Penyerobotan hak ketuhanan. Yang memiliki hak ketuhanan sinten? Allah tok. Yang memiliki hak ketuhanan itu Allah tok. Lah wong sing nyerobot haknya Allah, berarti kalau begitu dia mendeklarasikan diri sebagai Allah dengan cara merampas haknya Allah. Kalau begitu malah double, Tuhannya double, hak ketuhanan diperserikatkan. Nah itu tidak boleh, nggak boleh. Yang namanya nasab anak itu bapaknya gak oleh double. Itu contoh pemahamannya. Berarti anak dideteksi ternyata bapaknya double, berarti yang menjimai si ibu orangnya double, A dan B. Nah ini tidak boleh. Itu namanya perzinaan, itu perselingkuhan. Perselingkuhan akidah, adanya yang disembah double, itu bahaya dahsyatnya, nggak ada yang menandingi. Bahaya dahsyatnya nggak ada yang menandingi. Itu mana syirik. Makanya kita tidak boleh berkaitan akidah kita, Tuhan yang kita sembah itu double, harus siji tok til, Allah tok. Itulah makna la ilaha illallah. Kenapa makna la ilaha illallah? Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Ibaratnya seorang istri, ya suamiku ya satu, titik. Bahasa gampang, tidak boleh ada orang yang menjimai saya kecuali suami saya, tok, titik. Itu contoh pemahaman, soalnya itu mudah dipahami. Itulah akidah. Jadi perselingkuhan akidah lebih dahsyat daripada perselingkuhan syahwat. Itu bentuk kesyirikan. Dasarnya adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Makanya semua sesembahan batil wajib untuk dibuang, sehingga Allah saja yang diibadai. Berikutnya, hak ketuhanan ada berapa? Pinten hak ketuhanan yang itu hanya milik Allah tok? Minimal 2, yaitu mencipta dan mengatur. Hak ketuhanan itu ada 2, mencipta dan mengatur. Sebagaimana Allah menjelaskan, ala lahul khalqu wal amru, milik Allah hak mencipta, milik Allah hak mengatur.
Itu minimal ada dua. Mengatur yaitu menetapkan syariat. Makanya Allah Al-Khaliq, Allah adalah Al-Amir. Itu sifat. Kalau Al-Khaliq itu adalah nama Allah, Al-Amir sifat Allah. Allah memiliki hak ya'muru, punya hak memerintah. Itu sifat Allah, kerja Allah, ya'muru, Al-Amir. Allah memiliki hak memerintah. Allah mencipta, Allah yang memerintah. Minimal hak Allah itu dua, hak ketuhanan itu dua, mencipta dan mengatur. Kalau Allah adalah Al-Khaliq, sisanya adalah makhluk. Sisanya adalah makhluk. Kalau Allah Al-Amir yang memerintah, sisanya makmur. Apa makmur? Diperintah. Diperintah. Maka untuk mewujudkan perintah ini, Allah mengutus Jibril menurunkan wahyu, disampaikan kepada Rasul untuk membimbing kepada umat. Ini loh bentuk peraturan Allah. Akalmu, semua dayamu, tugasmu memahami peraturan. Setelah itu taat. Nah begitu. Akalmu, kemampuanmu, pemahamanmu yaitu untuk mengetahui apa sih perintahnya Allah. Setelah paham lalu taat. Kenapa? Makhluk itu makmur, dicipta itu diperintah. Kalau Allah Al-Khaliq Al-Amir yang mencipta, yang mengatur. Makhluk adalah Al-Makhluk Al-Makmur, dia dicipta, dia perintah. Makanya turun Al-Quran, diutus Rasul menjelaskan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tugas akal, paham, lalu taat, samina wa ata'na. Makanya manusia tidak boleh bikin peraturan sendiri berkaitan tentang masalah keagamaan, cara peribadatan. Tentang keagamaan, peribadatan, tidak boleh bikin cara sendiri. Makanya orang yang membuat peribadatan sendiri, cara sendiri, itu namanya mubtadi'. Orang membuat bid'ah. Mubtadi', orang membuat bid'ah. Kalau begitu orang membuat bid'ah, membuat agama tandingan, kudune agama itu milik Allah, tapi dia gawe dewi. Sejak itulah dia berperan sebagai peran ketuhanan. Mestinya makmur diperintah tapi gawe perintah dewi. Jadi kalau begitu ahli bid'ah itu adalah melakukan tindakan ketuhanan, peraturannya gawe dewi. Kalau gitu termasuk kesyirikan. Wonten masyarakat yang sing ngarang agama dewi, wonten apa mboten? Wadah. Niku ngaku tiang Islam apa ngaku tiang musyrik? Ngaku tiang Islam. Sholawat gawe dewi, cara sholat jenazah ngarang dewi, cara ngurus jenazah ngarang dewi, cara haji diotak-atik disesuaikan selerane dewi. Nah itu termasuk kesyirikan itu. Karena yang memiliki hak mengatur itu Allah. Makanya pembikin bid'ah itu adalah orang yang melakukan kesyirikan. Dan itu jumlahnya terlalu banyak. Akhirnya semua peribadatan gaya bid'ah itu ditolak kabeh. Dalilnya mana? Amila amalan laisa ali amruna bahwa radun, ditolak. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa min fa waradun. Siapa yang memproduk agama baru tidak dari kami, tertolak. Dan Allah yang paling kaya, maka mereka nanti akan disingkirkan semuanya. Allah jelaskan ana aghna syuraka minasyirki. Man asraka ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Yang memiliki kewenangan menjadi Tuhan itu saya, dan saya yang paling kaya. Apabila ada makhluk ngaku-ngaku sebagai
Tuhan, maka akan saya tinggalkan dia. Nah gitu resikonya. Kalau gitu mubtadi itu banyak, ada di kanan kiri kita semuanya, terlalu banyak. Arab adzan nambahi dewi, adzan tambahi dewi, sholat ditambahi dewi, jumatan ditambahi dewi, hari raya ditambahi dewi, poso ditandai dewi, haji ditandai dewi. Hasil karangan semuanya itu masuk wilayah kesyirikan. Makanya bila kita mendengar kata syirik, bukan semata para penyembah berhala. Berikutnya kita akan melihat macam-macam syirik besar. Ahli ilmu mengumpulkan dari dalil macam syirik besar itu ada 4. Pertama, syirkul mahabbah, syirik cinta, yaitu mencintai makhluk dipadakne karo cintanya kepada Allah. Ini tidak boleh. Cinta kepada makhluk itu sifatnya katut, bila sejalan dengan Allah dicintai, bila tidak sejalan dengan Allah tidak boleh dicintai. Ternyata tidak sejalan kok dicintai, berarti kalau gitu sama saja memiliki 2 Tuhan. Tuhan Allah dicinta separuh, Tuhan saingan dicinta separuh. Itu terlalu banyak. Dipanggil hayya 'ala shalah enggak datang, tetapi lebih mengejar dunia. Itu contohnya. Gambarnya ke sana. Yang kedua, syirik doa, yaitu ketika doa kepada Allah lalu dibikin tandingan Tuhan lain, tugasnya untuk menampung dan menyampaikan doa. Nanti ada 2 Tuhan. Pertama Allah sebagai tujuan doa, yang kedua Tuhan lain sebagai tempat penampungan doa. Tolong sampaikan kepada Allah, karena kamu mitranya, bila tidak lewat kamu tidak sampai. Nah begitu, kamu mitranya, bila tidak lewat kamu tidak sampai. Itu peraturannya ngarang dewi. Akhirnya mereka perlu diberi hadiah dulu. Napa hadiah? Kalimat thayyibah pahala dikirimkan, khataman Quran pahala dikirimkan, sedekah pahala dikirimkan. Ketika sudah dikirimi, tolong sampaikan doaku kepada Allah, karena mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah, mereka itu penyampai hajat kami kepada Allah. Dan itu diharapkan tulung ya sampai no, tulung ya sampai. Nah itu diharapkan itu berkahnya. Andaikan dia itu malah jual mahal, aku kok tok kongkon nyampein, aku tok bayari piro, wis to tak hadiahi, laku khataman pahalane PN, ngoten nggih. Laku sedekah pahalane dum loro, ngoten kira-kira nggih. Adakah di masyarakat? Banyak. Maksud kira peh maca Quran itu mesti anu, belum tentu, itu justru malah syirik bisa. Karena pahalanya dikirimkan. Kemudian mereka menyampaikan. Nah, itu yang kedua, syirik doa. Kemudian yang ketiga, syirkudzon. Syirkudzon artinya agama benar atau tidak bergantung dengan akal. Lek akal membenarkan, agama diterima. Bila akal tidak membenarkan, agama ditolak. Kalau begitu, seolah ada Tuhan lain. Itulah Tuhan akal. Jadi segala sesuatu dari agama dicek oleh akal. Dikatakan logis, masuk akal, diterima. Bila tidak, diingkari. Itu namanya syirkudzon. Termasuk para filsafat, filosofis. Bikin dzon, perkiraan, diadakan penelitian, pembuktian, ketika enggak ada, dianggap enggak ada.
Itu sudah 3 macam. Makanya ngati-ngati tentang filsafat. Karena ujungnya itu adalah otak-atik. Sirkul mahabbah, sirkul doa, sirkul dzan, napa setunggal malih. Sirkul doa, sirkul mahabbah, sirkul dzan. Nah, masih 3, satunya masih terlupakan. Itu macam-macamnya banyak, dan itu di masyarakat itu ada semuanya. Dan itu kelasnya itu kelas kakap. Ada semuanya, itu kelasnya itu kelas kakap. Makanya kita wajib untuk mewaspadai. Makanya buku yang kita kaji penting. Isinya itu pewaspadaan kepada hal-hal yang seperti itu. Soalnya nanti satunya kita cari lagi masih terlupakan apa. Itu macam-macam syirik itu banyak. Hadis-hadis yang datang tentang pewaspadaan Nabi kepada umatnya akan bahaya syirik sudah kita sebutkan. Wa anna ba'dhum ya'udu ilaihi, dan sebagian umat ini kembali kepada kesyirikan. Berkaitan masalah ini ada hadis saya bacakan. An Thauban maulan Nabi SAW annahu qala la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailun min ummati al ausana. Qabailu, tidak terjadi kiamat sehingga ada kabilah dari umat Islam ini menyusul kepada orang-orang musyrik, sehingga ada beberapa kabilah dari umat ini menyembah berhala lagi. Kalau begitu Nabi sudah mewaspadakan, itu ada dan banyak. Hadisnya sahih rawahu Tirmidzi. Buku ini karya tulis Fahd Ibnu Sa'ad Ibnu Ibrahim Al-Mukrin atau Muqarrin. Kemudian kita seolah akan membaca kata pengantarnya dulu. Yaitu Al-Fakir ila Afi Rabbi, namanya Abdul Jabbar Ibnu Abdul Azim Ibni Muhammad Ali Majid. Ini yang memberi kata pengantar. Abdul Jabbar Ibnu Abdul Azim Ibni Muhammad Alu Majid. Abdul Jabbar putranya Abdul Azim, cucunya Muhammad, dikenal dengan Alu Majid, keluarganya Majid. Kita buka di halaman pertama. Mukadimah itu penting. Jadi untuk mengetahui buku secara global itu baca judul dan kata pengantarnya. Muqaddimatul Mu'tani bil kitab, kata pengantar pemerhati kitab ini. Kalau lebih buku ini disodorkan, tolong diberikan komentar. Orang yang memiliki inayah, kepedulian, itu memberikan kata pengantar. Oh, ini ada masukan syirik adalah syirik taat, syirik ta'ah. Syirik yang keempat syirik taat, yaitu taat kepada makhluk di dalam kesalahan. Ketaatan itu membuahkan penghambaan, baru boleh apabila isinya itu kebaikan. Apabila isinya kemaksiatan itu tidak boleh. Kalau ada makhluk maksiat kok ditaati, sementara taat itu intisari dari ibadah. Kenapa intisari ibadah? Taat. Intisari nyembah itu taat. Kudune hanya Allah tok atau segala sesuatu yang memang sejalan dengan Allah. Bila ada sesuatu yang tidak sejalan dengan Allah kok ditaati, itu termasuk syirik. Walaupun orang tua tapi ngajak salah, nggak boleh ditaati. Matur saja, ngapunten Pak, ngapunten Bu, ingkang menika kula mboten nderek. Kula langkung saya dijewer ketimbang nderek. Nanti Nabi Ibrahim nggak ikut diusir, gitu nggih.
wasjurni maliya, minggat kono. Ya ndak apa-apa, minggat ya minggat. Termasuk suami maksiat, istri kontaat, istrinya manut. Itu termasuk itu menjadikan suami sebagai tuhannya. Termasuk pemerintah yang zalim membuat acara salah, masyarakat dipaksa ikut manut sama. Tak kepada kemaksiatan. Itu sudah lengkap 4 macam syirik besar. Syirik cinta, syirik dugaan, syirik doa, syirik ketaatan. Pemerhati buku ini memberikan kata pengantar diawali dengan innal hamdalillah, pujian milik Allah membimbing kepada kita untuk ikhlas dan taat. Karena bersyukur berarti taat, cari ridhonya kepada Allah itu ikhlas. Nahmatu, kita memuji Allah, taat untuk cari pujiannya. Wa nasta'inu, kita minta tolong kepada Allah, kita lemah butuh bantuan, sambati kepada Allah. Wa nastaghfir, kita mohon ampunan, kita banyak punya kesalahan, kita banyak mohon ampun. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Makanya kita memiliki nafsu, kemauan pengen seneng segera ramikir halal haram. Kadang mboten pengen seneng ndang cekat-ceket ramikir halal haram, sing penting seneng. Ini kita minta pada Allah, ya Allah lindungi saya dari nafsu model seperti itu. Karena inna nafsa la amaratun, besok nafsu model ngono ki ngongkon sing elek-elek tok. Lek dituruti niku mungkin dadi syirik. Mengikuti hawa nafsunya. Ittakhadha ilahu hawahu, Tuhannya hawa nafsunya. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal kami, yaitu inam nasa la amaratun bisu, nafsu banyak mendorongkan sing elek-elek. Kita minta tolong kepada Allah, beri kami kemampuan mengendalikan, dan duwe karep mampu ngempet. Man, barang siapa yang yahdihillahu, Allah memberi petunjuk, fala mudilla lahu, enggak ada yang bisa menyesatkan. Terus pun diproses dia dipun paring petunjuk. Tahu kebenaran, diresapi, diimani, diamalkan, diperjuangkan, akhirnya meresap. Niki proses dapat petunjuk. Mila tiyang menika pokok gelem ngrungokne ngaji, suwe-suwe mengke gelem paham, suwe-suwe malih tertarik, suwe-suwe malih nyedek, suwe-suwe malih cocok, malih ngamal. Akhirnya dia diputuskan mendapat petunjuk. Makanya bila kita membimbing ya berulang-ulang, nganti krungu paham dan tertarik. Akhirnya katut, nyokot, meresap, itu namanya diberi petunjuk. Waman yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa membimbingnya. Terus berarti proses yang disesatkan, dikandani ragelem, kon nyawang gah, kon ngrungokne gah, diomongi panggah moh. Akhirnya ditolak, katanya tidak masuk akal, enggak cocok dengan karepku. Akhirnya dosane tambah, dosane tambah, dosane tambah, lama-lama malah dekil, ngetel. Bila sudah begitu, apik gak ketok apik, elek gak ketok elek. Makanya itulah proses hati dimatikan. Lek kadang ngoten niku enggak ada yang bisa memberi petunjuk. Jadi sesatnya orang itu melewati proses. Asyhadu alla ilaha illallah, saya ikrar bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah wahdah. Allah satu-satunya, ilah yang hak, dibuang sesembahan batil. La syarikalah, enggak ada pesaingnya. Allah yang kusembah, Allah tok. Ridha yang ku cari, ridhonya Allah tok. Sudah, syariat yang saya pakai syariat Allah saja. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, saya ikrar bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya.
hamba dan utusannya. Seorang manusia dipilih oleh Allah jadi nabi, jadi rasul, tugasnya membacakan ayat Allah, menjelaskan ayat Allah, menjawab buat yang tidak paham, menyontohkan beramal dan cara beribadah kepada Allah koyok nabi ini. Makanya kita siap menerima, saya pelajari pengajarannya, saya kerjakan perintahnya, saya jauhi larangannya, saya percayai berita yang disampaikannya, saya beramal dengan contohnya, saya berterima kasih dengan memperbanyak sholawat kepadanya, saya siap melanjutkan dakwahnya. Itu syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata ini penting. Dilanjutkan nukilan ayat dari Al-Imran yang 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dari murka Allah dengan kerja keras. Kenalilah hukum Allah. Bila sudah ketemu jalan surga, kerjakan penuh harap, jalan neraka tinggalkan penuh waspada. Itu namanya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali kamu tetap sebagai muslim. Itu namanya istiqomah. Ibadah dijogo sak matine. Namanya istiqomah. Sehingga ucapan terakhir nanti adalah la ilaha illallah. Penuh keyakinan. Yang faedahnya siapa yang menutup kehidupannya kata terakhir dengan la ilallah, maka dia masuk surga. Semoga kita istiqomah. Berikutnya nukilan surah An-Nisa yang pertama. Allah memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, jaga dirimu jangan sampai kamu terkena murka Allah Rabbmu. Makanya cari ilmu, jalan surga kerjakan penuh harap, jalan neraka tinggalkan penuh waspada. Siapa Allah? Alladzi yang khalaqakum, mencipta kamu. Nah, kamu dicipta tunduklah. Min nafsi wahidah, dari diri yang satu, itu Adam, dicipta dari tanah, itu maha kuasanya. Tanpa bapak, tanpa ibu, itu maha kuasanya Allah. Wa khalaqa minha, Allah mencipta dari diri yang satu zaujaha, pendampingnya, itu Hawa, dari tulang rusuknya. Itu manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Bahannya berbeda, yang satu dari tanah, yang satu dari tulang rusuk. Allah maha mampu. Wa bassa minhuma, Allah mengembang biakkan dari keduanya rijalan katsiran wa nisaan, laki-laki, anak turun laki-laki, jumlahnya banyak, demikian juga perempuan banyak. Akhirnya Abi menikah punya anak-anak, masing-masing anak menikah punya anak-anak lagi. Bodele siji Adam tok dengan Hawa mau ngloro. Akhirnya punya anak-anak, ada Qabil Habil diantaranya, masing-masing punya anak. Sampeyan kok malih pinten anak turun Nabi Adam? Serah karu-karuan ngoten nggih. Allah mampu seperti itu semuanya, dan itu bukan proses dari ketek. Biar Darwin saja si Yahudi anaknya ketek, karena dia bikin teori manusia itu adalah evolusi, perubahan dikit-dikit berkembang luas akhirnya jadi ketek. Makanya bila mereka jadi ketek, pantasnya bahwa disedak nih kuno kirodatan wasin, jadilah ketek-ketek yang hina. Al jazaa min jinsil amal, balasan bagaimana amal. Karena mereka itu membangkang. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah, jaga dirimu jangan sampai terkena murka siksa Allah. Makanya harus punya ilmu, jalan surga kenali, kerjakan penuh harap, jalan neraka tinggalkan dengan penuh waspada. Siapa Allah? Alladzi, yang dia adalah Allah itu zat yang tasaaluna bihi. Kamu ketika saling meminta menyebut nama Allah. Kamu saya minta kepada Allah. Makanya bila kita itu diminta atas nama Allah, penuhilah. Demi Allah, kalau gadah perkara penting, saya tidak mampu, tumpuanku hanya semata kepada Allah,
kemudian berikutnya kepadamu, demi Allah saya memang butuh tolong dibantu. Lek kita disambati ngoten niku, dan dipun cek bakno bener keadaannya dan kita mampu, wajib untuk dibantu. Kenapa? Menggunakan nama Allah untuk mengokohkan. Wal arhama, dan sambunglah rahim, silaturahim, nyambung kepada mereka untuk memberikan kebaikan. Delok keadaane bisa berdakwah, bisa saling bantu. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah kepada kalian zat yang maha mengawasi. Berikutnya nukilan surah Al-Ahzab ayat yang ke-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jaga dirimu jangan sampai terkena murka siksa Allah. Makanya carilah ilmu. Itu ilmu syar'i. Quran dipahami dengan sunnah, ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Jalan surga kerjakan penuh harap, jalan neraka tinggalkan dengan penuh waspada, dosa istighfarlah. Kuncinya mulut supaya takwa terjaga. Apa kuncinya? Mulut. Maka diperintahkan wa qulu qaulan sadida, bicaralah dengan bicara yang sadid. Napa mana sadid? Damel sin. Sena shin. Tak shin itu keras sangat, tapi lek sin sawaban sidqan, ucapan sing bener lagi jujur. Sawaban itu mencocoki maslahat, sidqan apa yang dikatakan apa adanya. Fadilahnya apa? Bila kita mau yuslilakum a'malakum, Allah akan membenahi buat kalian akan amal-amal kamu, menyolehkan amal kamu. Kita lek roh tiang amale niku ketok soleh. Soleh niku karena ketulusan atau rekayasa. Itu dilihat perilakunya jujur apa tidak. Lek uangnya jujur, nggak tahu ngapusi, perbuatannya bener, maslahat, itu merupakan tanda akhlak yang mulia. Berarti lek pengen roh tiang akhlaknya mulia, betul-betul mulia, mulianya ini kebuatan palsu, neng mulianya tenanan. Cek kejujurannya, cek kejujurannya. Supaya wonten tiang sing etok apik tapi aslinya elek, sinten? Perayu. Dasar mulut buaya. Wonten bahasa ngoten nggih. Tiang munafik itu menipu. Mungkin Yahudi ngerayu tapi penipu. Nasara mungkin kita akhlaknya apik tapi ngerayu penipu. Orang Syiah takiyah ketoknya apik tetapi itu kebohongan, penipu. Makanya bila kita ingin mengetahui bagusnya akhlak seseorang, itu lihat mulutnya. Bila dicek sehari-hari itu akan tampakkan ya mulutnya. Itu apabila mulut yang jujur. Berarti perilaku soleh itu memang betul-betul akhlak mulia. Itu ditinjau pada sisi mulutnya. Sehingga apabila dia ditanya, engkau mendapatkan perilaku baik seperti ini dari mana? Saya mengkaji kitab Allah, saya mengkaji sunnah Rasul. Silahkan berguru kepadanya. Silahkan apa? Berguru kepadanya. Karena kebagusan akhlak itu ditopang dari ilmu. Tapi kalau ilmu itu ilmu bukan ilmu yang hak, tidak akan membuahkan akhlak yang baik. Yahudi ngerekayasa ayat, perilakunya jahat. Nasara demikian. Orang-orang munafik penipu. Orang-orang Syiah sama, nggak ada kejujuran. Apabila bisa lisannya jujur, perilakunya baik, itu karena
dipatri, ditraining dengan ilmu yang hak, bila diterapkan nanti fadilahnya yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampunkan buat kalian akan dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah, siapa yang mentaati Allah wa rasulan, kepada rasulnya, taat Allah ngaji Quran, taat Rasul ngaji sunnah sebagaimana pemahaman sahabat, faqad faza fauzan azima, maka dia beruntung dengan keberuntungan yang besar. Amma ba'du, adapun sesudah mukadimah di atas, fa inna asdaqal hadis, maka sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan kitabullah. Lek kita ngersakne ngobrol sak ngobrol, guneman sak guneman, kata demi kata itu memiliki nilai benar, sibukkan lisan kita membaca Quran. Karena sebaik-baik obrolan itu adalah kitab Allah. Wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk yaitu cara beramal, cara taat, itulah petunjuknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang tugasnya membacakan ayat, menjelaskan, menjawab pertanyaan, menyontohkan beramal, nggak pernah bicara dari nafsu, semua itu adalah wahyu, maka perilakunya pasti benar, sebaik-baik petunjuknya Rasulullah SAW. Wa syarrul umuri, sejelek-jelek perkara, muhdatsatuha, yang diproduk baru, yang diproduk baru atas nama agama tapi nggak ada dalil, nah, bid'ah. Berarti dia tuh ngerampas hak ketuhanan. Yang bikin peraturan itu adalah kudunya Allah, tapi diambil alih dia, berarti dia tuh mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, membuat syariat. Itu syirik. Makanya dikatakan sejelek-jelek perkara. Wa kullu muhdatsatin, semua perkara yang diproduk baru atas nama agama tapi hasil karangan makhluk, itu namanya bid'atun. Perbuatan serupa agama, dianggap agama tapi nggak ada dalil melandasinya, dari kitab nggak ada, dari sunnah nggak ada, pemahaman sahabat nggak ada, itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finar, semua kesesatan berada di neraka. Pertemuan pertama kita mengkaji kitab ini mungkin sampai situ dulu. Setelah kelanjutannya kita ansur poin demi poin, semoga terselami dan Allah memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.